akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang mana telah membawa umat manusia sekalian dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Al-jama'atu rahmatun wal faraqatu adzabun. Ungkapan-ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita semua bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Sebagaimana Jenderal Sudirman pernah berkata, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa kemenangan. Selaras dengan perkataan ulama yang berbunyi al-ittihadu qawiyyun wal ittihadu asasun najahi, yang artinya persatuan itu kuat dan persatuan itu ialah pokok dari keberhasilan. Maka dari itu, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan kita untuk meningkatkan citra bangsa di mata dunia serta menyelesaikan berbagai macam problematika yang sekarang kita hadapi. Adapun tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini, yakni persatuan dan kesatuan yang berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. jikalau kita lihat ayat tersebut menggunakan sudut pandang ilmu balaghah, ayat tersebut bersifat khabari, yang artinya informasi atau kabar. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita semua bahwasanya kita diciptakan dari sepasang laki-laki dan perempuan.
juga Allah menciptakan kita bermacam-macam suku bangsa. Oleh karena itu, kalau kita kaji lebih dalam ayat tersebut, asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Ibnu Syakir bersumber dari Abu Bakar bin Daud dalam kitab Al-Mubhamat. Ayat tersebut turun berkaitan dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menikahkan Abi Hindin kepada kalangan Bani Baidah. Seketika itu kalangan Bani Baidah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ekspresi yang sinis, "Ya Rasul, apakah pantas putri-putri kami kawinkan kepada budak-budak kami?" Lalu Rasul belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, malaikat Jibril turun dari menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi telah dibacakan. Adapun tafsiran dari ayat tersebut menurut Imam Ali As-Subuni dalam kitab Safwatut Tafasir, dalam ayat tersebut terdapat kalimat lita'arufu ay liyahsulu bainakum at-ta'aruf wa ta'aluf, yang artinya untuk menghasilkan bainakum di antara kalian at-ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal, wa ta'aluf, dan saling mengasihi orang lain tanpa pilih kasih. Maka dari itu, mari kita perkuat kesatuan dan persatuan kita, apalagi sesama orang yang beriman, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dahu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan seperti bangunan yang menguatkan bagian yang satu terhadap bagian yang lainnya. Adapun dalam hadis yang lain menyebutkan, matalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kal jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisyahari wal humay, yang artinya perumpamaan orang mukmin di dalam sikap mencintai, mengasihi serta menyayangi itu diibaratkan seperti anggota tubuh kita. Jikalau salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit juga. Oleh karena itu, Allah menegaskan di dalam Al-Quran tentang persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu saling bersaudara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Demikian penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang persatuan dan kesatuan. Jikalau kita lihat tafsirannya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Menurut Imam Ibnu Katsir, wa'tasimu bihablillahi jami'a ay amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafarruq. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk saling bersatu padu, dan Allah melarang kepada kita semua untuk bercerai-berai guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan janganlah kita bersaling bermusuhan. Apalagi sekarang kita dihadapkan terhadap tahun politik. Pilihan boleh berbeda, akan tetapi kita tetap sama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Imam Ghazali pernah berkata, kun kal yadaini wa la takun kal udunaini. Jadilah kalian semua seperti kedua tangan, dan jangan kalian menjadi seperti kedua telinga. Yang artinya kita semua harus seperti kedua tangan, yang artinya harus selalu guyup, kompak, dan bersatu. Apabila dihadapkan kepada keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berselisih sehingga menjadikan kalian gentar dan kekuatan kalian hilang. Bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut terdapat dua konsep persatuan dan kesatuan. Konsep yang pertama, wa'ati'ullah wa rasulah, yakni mentaati Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep yang kedua, Allah mengisyaratkan dengan kalimat wala tanaza'u, yang artinya janganlah kalian berselisih atau bermusuh-musuhan. Wala tanaza'u merupakan kalimat yaitu sigot nahi, yang apabila di dalam kaidah an-nahi al-aslu bin nahi at-tahrim, yang artinya suatu larangan yang asalnya ialah haram. Maka haram bagi kita menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan serta permusuhan di bangsa kita ini. Kesimpulan yang bisa didapat dalam penyampaian tadi, bahwasanya persatuan dan kesatuan merupakan awal cikal modal kesuksesan bangsa. Akan tetapi untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan, kita harus saling kenal mengenal satu sama lain dan menghargai perbedaan yang ada. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, kami meminta doanya untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan penjajah dan berjuang menegakkan agama Allah yang berada di Palestina. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berilah kemenangan pada rakyat Palestina, ya Allah. Cucuran darah mereka menjadikan saksi, ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bunga mekar di perbukitan, Sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. undur makola walatan saman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.